Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UI TV dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Obral bersama pakar ngobrolin hal yang lagi viral. Nah Sobat UI TV, belakangan ini kita dihebohkan dengan salah satu fenomena yang baru nih, yaitu Citayam Fashion Week yang ada di Sudirman, Jakarta. Sebenarnya ada apa sih dengan Citayam Fashion Week? Dan juga katanya ada yang membuatnya sebagai haki loh teman-teman. Nah untuk itu aku tidak sendiri, telah ditemani bersama dosen dari Fakultas Hukum dan beliau juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Budi Agus Riswandi SHM Hum. Hai Bapak. Hai Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat dan baik. Alhamdulillah sehat dan baik nih. Kira-kira Bapak udah semangat belum untuk ngasih materi ini Bapak? Semangat. Nah teman-teman dan juga Bapak Budi ya. Bapak Budi. Sebenarnya Pak kan udah ada fenomena tentang Citayam Fashion Week dan juga ada namanya haki. Sebenarnya Pak, mungkin teman-teman penasaran nih Pak, apa sebenarnya haki itu dan bagaimana peraturannya di Indonesia Pak? Baik, kalau haki itu bicara mengenai hak hukum yang diberikan kepada ekspresi ide yang diwujudkan secara nyata ya. Jadi bukan hak hukum yang diberikan atas ide itu sendiri, tetapi ide yang harus diwujudkan secara nyata. Dan di Indonesia soal haki ini sebenarnya secara aturan sudah cukup lengkap. Kita punya aturan-aturan yang terkait dengan bidang haki seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Pelindungan Paritas Tanaman, dan ada beberapa undang-undang lainnya, Mas Faikal. Nah berarti sebenarnya peraturannya sudah jelas ya Pak dan tertulis ya di pemerintahan tentang haki itu sendiri. Nah berbicara tentang haki juga nih juga dibarengi dengan Citayam Fashion Week Pak, yang catwalk di Jalan Sudirman itu Pak, di Jakarta nih. Nah Bapak ngikutin nggak itu kira-kira? Saya ngikuti hampir setiap hari di Instagram. Hampir setiap hari karena memang warna biru Pak ya di Instagram ya. Betul. Dan juga selalu di sosial media ada gaya-gaya baru di sana. Gaya-gaya baru. Oke Bapak. Nah, menanggapi Citayam Fashion Week ini gimana Pak pendapat Bapak tentang fenomena ini? Ya, itu saya melihatnya ada dua fenomena ya. Pertama itu fenomena sosial, bahwa masyarakat Indonesia sekarang semakin kreatif, menghasilkan berbagai macam karya yang sangat inovatif. Salah satunya dunia fashion ternyata tidak hanya dilakukan di atas panggung, tetapi bisa dilakukan di jalanan, dan ini banyak menarik perhatian masyarakat netizen. Nah yang kedua ini fenomena hukum. Kenapa fenomena hukum? Karena di tengah ramainya orang memperbincangkan tentang Citayam Fashion Week, terutama oleh kelompok netizen gitu, tiba-tiba terjadilah apa yang disebut dengan permohonan merek ke Direktorat Jenderal KI oleh salah satu selebriti yang ada di Indonesia. Ya, Pak, benar seperti itu. Nah tadi ya Pak, mengenai Citayam Fashion Week juga dan katanya ada satu korporasi yang mendaftarkan ke haki dan itu menggemparkan banget Pak. Betul. Banyak pro dan kontra di media sosial. Betul. Nah dari sisi hukum nih Pak, kira-kira efek ataupun dampak ketika didaftarkannya Citayam Fashion Week ini gimana Pak? Iya, upaya untuk mendaftarkan merek ya itu kaitannya dengan soal haki. Jadi merek itu salah satu jenis haki yang dilakukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal KI oleh salah satu korporasi yang dimiliki oleh salah satu selebriti. Saya kira itu kalau betul diteruskan sampai kepada tahapan tertentu, katakan seandainya itu terdaftar ya, meskipun kemungkinannya saya lihat agak sulit untuk bisa didaftar, tetapi seandainya kalau itu terdaftar, maka Citayam Fashion Week itu akan dimiliki secara eksklusif oleh korporasi tadi. Sehingga siapapun yang menggunakan nama Citayam Fashion Week maka harus meminta izin kepada si pemilik hak eksklusif. Tetapi tadi kalau saya melihat dari sisi hukum sebenarnya agak sulit untuk bisa terdaftar. Kenapa? Karena permohonan itu sendiri harusnya dilakukan dengan itikat baik.
Nah, justru di sini ada itikat tidak baik. Di mana letak itikat tidak baiknya? Karena tidak sesuai dengan kepatutan yang ada di masyarakat. Bahwa fakta sosialnya Citayam Fashion Week itu memang itu kreativitas komunitas, bukan kreativitas dari korporasi tadi ya. Tiba-tiba korporasi melakukan permohonan, sehingga ini menurut saya tidak patut. Dan kalau dilakukan permohonan pendaftaran merek ke Ditjen KI, mestinya Ditjen KI menolak itu. Tetapi terakhir saya dengar katanya juga sudah ditarik oleh si pemohonnya. Itu lebih bijak saya kira, daripada masalah ini terus-menerus berkepanjangan menimbulkan polemik di masyarakat. Oke. Jadi tidak sampai lanjut Pak ya? Tidak sampai lanjut. Tapi sebenarnya sebelum lanjut itu udah viral banget Pak. Iya. Serangan netizen lebih kuat Pak. Iya, artinya kan masyarakat netizen sudah punya kesadaran hukum yang baik. Apabila sesuatu kreativitas atau inovasi tadi itu dimohonkan hakinya, dalam hal ini didaftarkan mereknya, pastinya itu akan menjadi problem. Karena tentunya si pemilik merek tadi dia akan menggunakan hak hukum dia untuk melarang orang lain menggunakan nama Citayam Fashion Week tadi. Betul. Karena apa memang fenomena ini ternyata bukan hanya JJ and the Gang gitu Pak dan lain-lainnya gitu. Tapi emang banyak Pak ternyata. Iya. Bahkan hampir setiap hari itu katanya ramai banget. Betul, dan sangat ramai sekali. Dan tentunya sekali lagi ini adalah fenomena sosial kita. Jadi masyarakat sangat kreatif di Indonesia. Oke. Nah, terakhir nih Bapak, kira-kira boleh Kak Pak beneran kalau memang terdaftar tuh apakah bisa secara, tadi kan memang sudah tidak bisa Pak, mungkin jikalau bisa tuh bagaimana Pak? Ya, jikalau bisa sebenarnya di dalam proses permohonan pendaftaran merek itu ada filternya ya. Jadi ketika seseorang atau badan hukum mengajukan permohonan merek ke DJKI, nanti DJKI itu ada masanya untuk mengumumkan permohonan itu kepada publik. Dan publik diberi kesempatan dalam konteks itu untuk mengajukan keberatan atas permohonan. Andainya ini lolos dan mereknya diberikan sertifikat oleh DJKI, ini juga masih ada upaya hukum lain, yaitu mengajukan penghapusan merek kepada menteri. Ya, cuma nanti menteri itu mengambil prakarsa dengan minta pertimbangan dari Komisi Banding Merek, dan apabila Komisi Banding Merek merekomendasikan merek terdaftar itu dihapuskan, menteri akan menghapuskan merek itu. Seperti itu. Oke nih teman-teman, jadi sudah jelas ya teman-teman. Itu juga Bapak ternyata sudah didukung Bapak. Sekarang ada lagu waktu itu sempat viral terus berhenti. Terus sekarang udah ditempatkan di satu tempat dan mereka tetap bisa berkreasi. Jadi intinya kreasi anak bangsa, siapapun itu berhak untuk berkarya dimanapun tempatnya. Seharusnya kita mendukung mereka supaya lebih maju lagi gitu ya Bapak kira-kira. Betul. Oke, terima kasih Bapak Budi atas sama-sama Mas Faikal. Iya, pemaparan materinya yang cukup jelas. Iya, semoga teman-teman tercerahkan dan tidak bergaduh di media sosial, Pak. Oke, terus gitu ya teman-teman. Iya, terus berkreativitas. Sobat UI TV, ada kabar gembira nih. Ternyata pendaftaran UI masih buka loh. Untuk itu, cek link di bawah ini ya di pmb.ui.ac.id. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube UI TV dan tonton video-video lainnya. Dan jangan lupa juga dong tentunya untuk follow semua akun media sosial UII. Untuk itu, sampai jumpa di podcast obrolan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.